Orang bilang Lesti Kejora ini ngeprank rakyat Indonesia. Saya nggak setuju. Kenapa? Jangan terlalu kelihatan kalau dukung Ganjar. Oh enggak, itu karena kebetulan Pak keluar dari partai, itu kan bukan berarti keluar dari politik gitu. Saya jadi berpikir jorok. Iya. Jangan-jangan keluar dari PSI karena cari partai yang kira-kira cukup kotanya untuk masuk. Ketemu lagi di Lanturan, obrolan ngelantur, relevannya. Semoga relevan. Amin, amin. Jadi kita ngelantur dan berdoa semoga relevan. Insya Allah Ada ya. manfaatnya. Hari ini walaupun episode sedikit. Lanturan yang pertama kali tamunya perempuan. Yes. Artinya penghormatan kepada para produser kita yang semuanya perempuan kebetulan. Iya ya. Sekaligus kritik kita kepada produser perempuan. Kenapa baru sekarang perempuan? Benar, Lu benar. jangan tepuk tangan dulu di belakang. Lah, Tetap iya. aja kita Kritik. kita kerjain. Ada yang namanya Samara Amani. Siap. Ya. Thank you kabar? nih udah diundang. Sore, Thank you. Samara apa kabar? Baik, Politisi alhamdulillah. perempuan yang sangat banyak diharapkan. Sempat mengguncangkan dunia persilatan, Oh, iya. Mas. Bahkan semua orang redaksi rasanya nggak ada TV yang belum pernah manggil dia ya di talk show-nya dan berharap. Gara-gara disebut sama Fahri Hamzah ya. Tetapi mengecewakan dalam konteks begini, tiba-tiba mundur dari perpolitikan, Iya. Iya. Itu mengumumkan satu. secara terbuka. Kedua dapat suara terbanyak dan nggak bisa masuk Senayan. Juga itu juga Ya, Iya. jadi Mengecewakan hari itu. ini kita Samara kita mau Siap. bicara. Ya nggak usah lah membuka lagi kenapa alasan keluar dari PSI ya kan. Udah setahun juga soalnya. Udah setahun juga. Udah setahun ya. Oh iya, Iya, kedua. ini karena produser kita titip pesan, Mas, ini soal Kartini, Hari Kartini, Spirit Kartini. Saya sih sebetulnya, Spirit gerakan lah. oh Ya. iya, gerakan. Karena Kartini kan banyak yang masih memaknai hanya sanggul dan kebaya Iya, itu loh. Mas. padahal, nah ingin tahu nih sebagai pendiri politisi perempuan, pernah bikin dia, kalau nggak salah. Indonesia ini masih bisa diharapkan nggak sih dalam konteks politik untuk peran perempuan. peran perempuan? Masih gitu. Sebenarnya Indonesia itu kalau misalnya dari segi regulasi itu sebenarnya udah mencoba mengarah ke arah yang lebih baik. Mencoba ya. Sudah atau baru mencoba? Mencoba. Kalau misalnya sudah mengarah ke yang lebih baik, banyak yang bisa dilakukan. Oke. Lebih banyak dari ini tuh bisa gitu. Tapi mencobanya sih iya gitu. Mencobanya gimana? Misalnya adanya kuota 30% keterwakilan perempuan tuh upaya mencoba. Tapi Ya. apakah itu berarti kita 100% sudah mengarah ke yang lebih baik? Enggak. Karena kuota 30% keterwakilan perempuan di dalam bukan parlemen sih sebenarnya untuk menyalonkan Ya. anggota legislatif kan sebenarnya. caleg. Itu adalah sebuah langkah yang baik, Ya. tetapi harus dibarengi dengan keseriusan memberikan kader-kader perempuan yang bagus supaya mereka bisa terpilih dan Jadi tidak akhirnya hanya perempuan, duduk di DPR. tidak hanya kader yang berjenis kelamin perempuan Betul, gitu ya. betul. Oke. Dan ya kalau kita memang kan sekarang kalau misalnya kita lihat dari keterwakilan perempuan nih 30% kuota gitu. Bener sih bahwa syarat mencalonkan anggota legislatifnya itu mesti 30% gitu kan. Tetapi konversinya ke DPR itu kan jauh lebih sedikit, biasanya 17%, 18%, masih di angka segitu lah kira-kira gitu. Artinya berarti dari daftar calon anggota legislatif yang diajukan oleh partai-partai politik gitu kan, mungkin bukan hanya masalah kompetensi, tapi juga masalah kemampuan para perempuan ini bertarung di level Oke, daerah-daerah pemilihan oke. mereka Nah, gitu. iya, oke, Nah oke. ini kan nggak semua memang punya kemampuan bertarung, tapi kan harus dikaderisasi sedemikian rupa supaya mereka punya kemampuan bertarung. Jadi tidak hanya dibiarkan gitu ya. Betul, sampai akhirnya mereka terpilih menjadi anggota DPR gitu. Itu satu. Yang kedua, apalagi nih yang kita mencoba udah lebih baik. Setelah belasan tahun gitu ya, berjuang para aktivis perempuan akhirnya berhasil disahkannya rancangan undang-undang TPS. undang-undang Oh, tindak pidana TPS. kekerasan seksual gitu kan. Yang itu perjuangan luar biasa dari para aktivis perempuan gitu. Terus kemudian misalnya meskipun Menteri Pendidikan kita adalah seorang laki-laki, tapi rupanya cukup progresif. Ya. Makanya keluar misalnya Permendikbud nomor 30 tentang aturan-aturan mengenai ya bagaimana mencegah kekerasan seksual di Ya. level kampus gitu. Ini sebenarnya upaya-upaya yang cukup baik. Dan sekarang juga ada pembahasan soal rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. PRT. Memang itu sebenarnya mungkin fokus isunya ketenaga kerjaan. Tapi kan kita tahu pekerja rumah tangga itu didominasi oleh Sebagian perempuan besar gitu, perempuan. didominasi oleh perempuan yang berada dalam sektor informal. Jadi ini upaya. Samara, kalau kita harus tentu sepakat ya, kalau kita bicara soal peran politik perempuan di Indonesia, paling enggak 10 tahun terakhir lah, nggak kurang-kurang. Pemimpin partai pemenang terbesar perempuan, ketua Saya, Mas, DPR perempuan. Ini harus diklarifikasi. Peran politik perempuan atau peran politik orang yang berjenis kelamin perempuan.
Dua hal berbeda ya. Ya pokoknya saya menyebutnya perempuan ya. Nanti Mustaqim yang menjelaskan tugasnya dia. Jadi saya bilang begini, kalau dilihat dari situasinya, kalau sampai ada orang mengatakan Indonesia ini masih belum menjadi tempat yang baik untuk perempuan berkiprah di politik, rasanya Enggak juga. Semua Ketua DPR-nya perempuan. Yeah. Ketua partai Menteri penguasa Keuangan yang paling strategis perempuan. Menteri Luar Negeri yang paling ini perempuan. Kepala daerah kita sebut lah banyak. Ya, politisi nggak kurang-kurang. Pemret kita juga perempuan. Pemret kita juga jangan salah lagi perempuan. Iya, iya. Bahkan banyak. Ini Lubis, Iya. banyak Mbak Titin di CNN semua perempuan. Iya. Apa kalau kita menyoal soal perempuan? Satu, terkait dengan politisi yang sudah dicalonkan. Satu, kemampuan individu perempuan itu ketika di lapangan. Kedua, atau memang ada ini ketidaktulusan atau ketidakinginan kalau perempuan ini maju gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara isu perempuan bukan hanya di politik ya, berkarir di ranah publik sebenarnya kan. Itu tuh ada persoalan struktural Mas gitu. Persoalan struktural gini, ya kita memang sekarang punya perempuan-perempuan yang hebat duduk di jabatan-jabatan strategis gitu. Itu kenyataan lah. Dan percaya atau nggak percaya, para perempuan ini untuk duduk di jabatan strategis itu pasti melalui jalan yang terjal banget gitu, nggak mudah banget gitu. Tapi kita harus lihat isunya itu harus kita besarkan ke para perempuan yang misalnya kita temui sehari-hari. Apa sih masalah persoalan-persoalan struktural? Salah satu persoalan struktural yang paling ada dalam sebuah mindset yang patriarkal nih di negara kita gitu. Dan sebenarnya bukan hanya di negara kita, kayaknya di banyak negara juga gitu kan. Adalah ketimpangan dari segi ekonomi antara laki-laki dan perempuan. Jadi orang suka bertanya, kenapa ya kalau dilihat dari segi data, perempuan itu pendapatannya selalu lebih rendah daripada laki-laki. Padahal kan kalau mereka menduduki jabatan yang sama, posisi yang sama, pasti gajinya sama kan. Nah kalau kita lihat lagi secara lebih detail kenapa ada timpang secara ekonomi, karena perempuan itu misalnya kalaupun bekerja, rata-rata mereka masih mendominasi sektor informal yang pendapatannya sifatnya harian gitu. Sementara laki-laki lebih punya kemungkinan untuk menduduki sektor yang formal gitu. Kenapa? Nah kalau kita lihat lagi nih, kita lihat dari faktor-faktor kulturalnya segala macam, mungkin banyak perempuan ini yang akhirnya berhenti sekolah karena akhirnya menikah. Ini kan mindset patriarkal kan, karena didorongan-dorongan keluarga dan lain sebagainya. Ada juga yang kemudian kalaupun mereka sekolah, mereka nggak lanjut bekerja gitu. Nah saya itu termasuk orang yang nggak anti kalau perempuan memilih menjadi ibu rumah tangga, tetapi mereka tetap harus punya pendapatan sendiri. Kenapa? Karena dalam banyak kasus sebuah relasi rumah tangga, kalau relasi rumah tangganya itu bagus nih ya, misalnya suaminya baik, istrinya oke, semua baik, ya nggak ada isu kan ya, masalahnya nggak ada. Gitu. Kayak kita lah Mas. Iya, gitu lah mungkin ya kan. Luar biasa nih, luar biasa gitu kan. Tapi kita juga tahu dalam relasi-relasi rumah tangga itu banyak sekali laki-laki yang toxic gitu, laki-laki yang abusive terhadap istrinya gitu, dan bahkan melakukan tindakan-tindakan KDRT, kekerasan seksual di dalam rumah tangga sendiri gitu. Nah dalam situasi seperti ini nih gitu ya, perempuan yang sudah menjadi korban berkali-kali itu suka kita tanya. Kemarin ada kasus terakhir nih, artis ya kan, Lesti Kejora. Orang bilang Lesti Kejora ini ngeprank rakyat Indonesia. Saya nggak setuju. Kenapa? Karena untuk dia bisa keluar dari relasi itu nggak mudah. Itu untuk dia yang levelnya itu udah penuh keistimewaan, punya pendapatan sendiri, punya banyak duit, segala macam, artis. Itu aja nggak gampang dari segi psikologis. Sekarang kita bayangkan perempuan-perempuan yang timpang secara ekonomi itu tadi, yang dia nggak punya pendapatan sendiri, yang dia harus mikirin gimana anak mereka, gimana nanti kehidupan mereka kalau mereka lepas dari relasi dengan si suami ini gitu. Makanya persoalan struktural ini harus kita selesaikan dulu nih, baik secara psikologis, secara ekonomi, baru kita bisa bicara, Indonesia bisa nih ke arah yang lebih baik untuk Dari perempuan. mana itu mulanya kalau persoalan struktural itu yang Panjang. paling gampang? Pendidikan dulu. Pendidikan dulu dari level kita sekolah gitu. Kita harus mulai mengajarkan anak-anak kita di level sekolah itu adalah ini tuh setara, perempuan dan laki-laki setara. Termasuk juga misalnya pendidikan-pendidikan yang sifatnya berkaitan dengan kesehatan reproduksi gitu. Yang orang-orang kadang suka bilang, wah pendidikan seksual berarti ngajarin anak-anak kecil ini dong porno segala macam. Enggak dong, tentu aja kesehatan reproduksi itu penting supaya kita memahami apa yang benar, apa yang tidak benar, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Gitu. Kenapa enggak? Kan kayak gini-gini itu kan kalau gini, awam, saya memposisikan awam. DPR kurang-kurang. Mas Yogi memutuskan awam, kalau saya awam betul. Artinya gini loh, gini. Yang disampaikan
Kamara tadi itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang sulit dibahas di DPR, kira-kira gitulah. Iya. Untuk Karena sekedar basisnya kan regulasi, kalau karena kita bicara struktural ya. Iya. kan dia punya akses, manggil menteri lah, tolong dong implementasikan. Bikin ini. Iya. Apa? Adakah hambatan yang membuat itu tidak terjadi? Contoh misalnya kesungkanan karena mungkin takut dianggap tidak populer di mata konstituennya. Kenapa? Karena berbenturan dengan norma agama misalnya. Yang paling sederhana kan itu Mas, tolak ukurnya. TPKS Iya, itu TPKS, kan. betul. Iya kan, itu kan buset, bukan main perjuangannya teman-teman aktivis perempuan ini kan, perjuangan itu. Padahal kurang apa itu anggota dewan DPR kita. Itu artinya ada mekanisme di mana siapa sih yang nggak mau jadi lagi anggota DPR. Itu kan kita harus melihat dari sisi itu. Iya. Tapi ketika dia bicara itu, seringkali akhirnya membatasi sendiri. Nah di luar akhirnya menganggap ini DPR ini nggak produktif dan sebagainya. Padahal ada situasi kebutuhan individu. Begitu nggak bacaannya? Mungkin, tapi bisa jadi begitu. Kalau misalnya kayak rancangan undang-undang TPKS dari belajar dari kasus itu kan memang banyak sekali ketidakmampuan dari banyak anggota DPR kita yang nggak punya perspektif gender. Jadi mereka tuh nggak paham misalnya. Termasuk anggota perempuan juga. Iya, karena itu betul. Karena saya ingat banget salah satu yang mengusulkan dulu rancangan undang-undang ketahanan keluarga itu adalah anggota DPR perempuan gitu. Ya partainya kita tahu apa gitu kira-kira. Gak usah sebut merek. Gak usah sebut merek, tapi kita tahu gitu. Nah, artinya banyak dari baik sebagian anggota DPR perempuan maupun laki-laki yang tidak memiliki perspektif gender yang baik, tidak memahami tentang relasi suami istri itu harusnya gimana, terus kemudian apa yang misalnya boleh dan tidak boleh, kekerasan seksual tuh seberapa bahayanya. Dan ini kita bicara pada isu yang sangat kelihatan. Kayak misalnya kita bicara isu kekerasan seksual ya, itu kalau kita lihat data mengerikan sekali. Nggak usah kita lihat berita itu cuma permukaan. Kayak kemarin kasus yang Pak Ganjar omongin di Jawa Tengah atau yang kemarin kasus Henry Wiriawan gitu. Itu tuh permukaan gitu. Tetap aja Ganjar jadi contohnya. Itu nanti kita bahas. Jangan terlalu kelihatan kalau dukung Ganjar. Oh enggak, itu karena kebetulan Kepala terakhir. daerahnya kan ada banyak. Kenapa Ganjar? Soalnya Ganjar aja yang paling concern gitu loh. Enggak, kebetulan kemarin Jawa Tengah baru saja menangkap, ya kan. Soalnya saya lihat gitu press conference-nya ada Pak Ganjar sama Kapolri. Itu loh. Kesetiaan politiknya itu nggak bisa dihindari gitu. Tolong direm-rem dikit dulu. Kembali ke topik ya, kembali ke topik. Oke. Nah, ke persoalan itu tadi gitu ya, itu tuh permukaan sifatnya gitu. Yang kita lihat dari segi data, kalau kita lihat data Komnas Perempuan, yang melapor saja nih, 1 dari 3 perempuan Indonesia itu pernah mengalami kekerasan seksual. Itu yang melapor saja, ratusan ribu angkanya gitu. Nah, ini isu yang kelihatan saja tuh perdebatannya keras gitu, bertahun-tahun. Kita bicara isu yang tadi kayak yang saya sebutin tuh masalah ketimpangan ekonomi, masalah struktural, masalah mindset patriarkal. Sesuatu yang abstrak gitu. Sesuatu yang abstrak yang bahkan kadang-kadang sudah dianggap sebagai sesuatu yang normal. Iya, lazim. Nah, jadi ketika itu dianggap sebagai sebuah situasi normal, susah untuk bagi orang-orang ini menganggap oh ini problem gitu. Oke, Samara. Tapi kan kita itu udah langkah maju ya. Tadi kan problem struktural itu kan berangkat dari kebijakan misalnya tadi ya. Kita bicara soal misalnya salah satunya RUU TPKS misalnya. Nah, sementara di kita itu kan relatif kebijakan aturannya kan sudah memberikan ruang yang lebih besar terhadap perempuan untuk ikut menentukan kebijakan misalnya. Termasuk misalnya salah satu syaratnya harus 30% kan pencalekan misalnya. Terlepas berapapun yang masuk gitu loh. Tapi kan DPR juga banyak juga anggota kita yang berjenis kelamin perempuan gitu loh. Terus sebenarnya problemnya di mana gitu loh. Apakah kalau laki-laki nih misalnya nih nggak memperjuangkan perempuan, oke lah mungkin dia memang perspektif gendernya kurang. Tapi kalau dia perempuan misalnya, apa mungkin dia tidak mau memperjuangkan sesama kaumnya seperti itu? Perempuan secara jenis kelamin dengan perempuan secara ideologi dua hal berbeda, Bos. Nah, biarkan dia yang menjelaskan. Kalau jenis kelamin ini given udah selesai kan. Betul. Tapi kalau soal ideologis ini soal pertarungan. Salah satunya dia mau mengambil posisi berbeda dengan lingkungannya, dengan norma agamanya dan sebagainya. Iya. Betul. Karena gini, jadi orang kan selalu kalau misalnya aku nih bicara soal isu perempuan dan lain-lain itu orang bicara kok kesannya tuh kayak anti laki-laki. Enggak. Karena ketika kita melawan mindset patriarkal, kita tuh nggak hanya melawan laki-laki, kita juga melawan sebagian perempuan yang masih memiliki mindset patriarkal yang sama nih. Aku kasih contoh ini kemana-mana ya. Ada satu contoh. Pasti kalau misalnya kita kemarin ngikutin TikTok. Bukan Ganjar lagi kan? Bukan. Memastikan dulu sebelumnya. Contohnya enggak. Mau ngerem susah. Contohnya KRL kemarin. Mungkin kalau misalnya ngikutin TikTok, Instagram kemarin tahu berita ada seorang perempuan gitu ya yang kebetulan dia sedang sakit head gitu kan. Sakit kan gitu, kram perutnya. Dan saking sakitnya dia tiduran di KRL gitu.
Oke lah kita bisa berdebat KRL nggak boleh ditidurin segala Ya. macam. Tapi yang mengecewakan dari situasi itu adalah ada perempuan lain yang pasti dia tahu dong gimana Ya, rasanya ya. sakit hate gitu. Dia ngevideoin itu perempuan dan dia bilang emang ini kereta punya nenek Ya. lo gitu. Nah itu menurut aku adalah contoh dari sebuah mindset patriarkal gitu. Bahwa kita masih menganggap perempuan yang mengalami sakit atau mungkin perempuan itu nggak pernah mengalami sakit hate ya karena kan beda-beda tuh pengalaman setiap orang gitu. Mas Yogi pernah? Ya enggak tahu tapi sangat empati lah ya Sangat kan. empati, peduli Iya, lah ya. peduli lah. Paling tidak nggak akan ngusir, nggak akan videoin juga karena gue akan di gerbong itu kan. Ya kan nggak mungkin juga Iya, nggak iya. ada kan. Oke lanjut kalau. Ya, jadi tuh ujungnya tuh adalah ini tuh berarti kan solidaritas atau Ya. kemampuan kita untuk misalnya saling membantu itu nggak ada gitu. Justru kita malah kesannya merendahkan atau Ya, ya, menganggap ya. remeh Ini penderitaan yang menarik loh, dihadapi ini perempuan pengakuan lain. bahwa sebetulnya hambatan bukan hanya datang dari laki-laki. Oh ya. iya. Ini kan sebenarnya kan sama. Dulu kan juga sempat ramai juga tuh sama yang ibu-ibu hamil nggak dapat tempat duduk, terus si orang apa yang duduk ngomel-ngomel gitu kan. Kalau mau tempat duduk ya harus datang lebih pagi, begini. Padahal sama tiba-tiba paham perempuan. soal ini riset dulu atau emang Ya enggak, dulu kan emang sempat konsen? ramai mas. Oh sempat ya, ramai. nggak kirain buat episode ini dia riset dulu. Kalau riset ya gua anggap biasa aja. Tapi kalau emang dia concern berarti kan emang dia punya kepedulian gitu loh. Nilainya lebih Terus tinggi. saya kalau sama perempuan peduli mas. Oh ya? Peduli saya. Enggak, soalnya dia kalau berangkat aja kan minta ke istrinya. Oke, tapi gini, Samara, kan ada, ini agak ini ya, misalnya katakanlah kita bicara soal perspektif perempuan dalam tanda kutip gitu ya. Ada yang menganggap bahwa ketika misalnya kita politik afirmatif misalnya gitu ya, mengistimewakan perempuan, itu kan ada yang menganggap justru kita sebenarnya tidak fair. Karena menganggap perempuan lemah sehingga dia harus diistimewakan. Seperti itu. Misalnya kayak kayak kuota 30% nih misalnya. Kenapa diistimewakan harus ada 30%? Kalau memang perempuan itu mampu misalnya, dia harusnya bersaing dong Tadi misalnya Samara seperti bilang itu. 30% aja deviasinya cuma 17% Ya, pada akhirnya. itulah Karena gitu ada loh. hambatan-hambatan. Nah ini kan soal ini ya perdebatan di publik gitu loh, bahwa justru politik afirmatif itu seolah-olah justru dalam tanda kutip ini mengkerdilkan perempuan karena dia dianggap tidak mampu makanya diistimewakan seperti itu gitu loh. Meskipun ada problem secara masyarakat patriarkal kita yang memang panjang gitu ya seperti itu. Itu gimana kalau Samar sendiri melihat Iya. perdebatan itu ya? Iya, memang betul bahwa kita tuh jadi gini, sebenarnya ini kembali lagi ke partai politik gitu kan. Jadi kalau kita bicara dari segi representasi perempuan gitu, kita harus lihat sebenarnya seberapa serius kita dalam mendorong keterwakilan perempuan gitu. Kuota tuh satu step gitu. Oke. Ya, satu step. Tapi keseriusan lainnya itu adalah dua hal sebenarnya. Yang pertama kaderisasi kader perempuan itu sendiri gitu. Jadi memastikan bahwa kader-kader perempuan yang masuk itu bisa mendapatkan pendidikan politik yang baik gitu. Nah, pendidikan politik yang baik ini tuh mesti clear gitu. Pertama apa? Cara bertarung di level daerah pemilihan dapil. Yang kedua, cara untuk fundraising karena banyak perempuan-perempuan ini kan nggak semua juga mereka adalah lahir dari keluarga latar belakang kaya yang bisa mengeluarkan uang sendiri punya gitu kan. akses finansial yang baik Betul. lah ya. Nah, partai harus membantu membukakan akses finansial itu gitu, bantuin fundraising atau ngajarin cara fundraising, ngajarin cara bertarung di dapil. Dan tentu pasti dari perempuan-perempuan ini kita harus sama lihat dan petakan isu-isu yang mereka bawa. Iya. Dan misalnya profiling mereka cocoknya di daerah mana, daerah pemilihannya gitu. Jangan taruh mereka di asal dapil, taruh mereka di dapil yang kemungkinan mereka tuh bisa menang gitu. Itu harus dipikirkan. Nah. Samara mau bilang bahwa jangan-jangan 30% ini cuman Ya kamuflase saja. Iya, cuman buat untuk menunjukkan bahwa oke partai ini juga Memenuhi bicara syarat soal administratif. keberagaman. Iya. Tapi prakteknya ada Nggak hal-hal niat- yang niat supportnya nggak amat dilakukan. biar mereka jadi Misalnya gitu. menempatkan di dapil-dapil yang susah gitu, nggak ada concern. Tapi itu kan minta keistimewaan juga ya kalau emang itu. Enggak sih sebenarnya, karena sebenarnya itu menguntungkan juga buat partai politik. Oke. Karena gini, misalnya ada seorang perempuan gitu kan gini, kan semua bertarung gitu. Ya. Misalnya anggap kita lihat dulu dapil saya maju aja deh yang paling gampang, paling ngerti. Jakarta 2, Selatan, Pusat, Luar Negeri. Ada 7 kursi di dapil tersebut gitu kan. Masing-masing partai mengajukan 7 orang calon anggota Ya. legislatifnya kan di situ. Oke, kita lihat, kita kan nggak memberikan perempuan ini nomor urut khusus atau apa gitu kan. Yang kita pastikan adalah misalnya orang-orang yang maju di dapil ini, 7 orang ini adalah orang-orang yang memang cocok secara profiling dengan daerah pemilihan tersebut. Nanti
mereka sudah dididik bersama-sama, sudah dikaderisasi dengan baik gitu ya, sama-sama diajarkan, silakan bertarung di situ. Tapi jangan taruh mereka di sebuah daerah pemilihan yang mereka nggak tahu sama sekali. Itu kan ya memang nggak bakal menang kalau seperti itu. Tapi kan sistem pemilu kita kan terbuka ya. Artinya kan partai tidak punya otoritas untuk menentukan. Tapi kan publik sendiri yang akan memilih. Kalau dia oke dengan sosok ini akan dia pilih seperti itu kan. Kan beda kasusnya kalau proporsional tertutup. Partai yang menentukan nomor jadi nomor enggak. Itu nunggu MK nanti ya. Seperti itu. Artinya kan sebenarnya secara aturan udah membuka ruang yang lebih besar sebenarnya kan. Nah, cuman sebenarnya saya mau tanya nih Tamara, interest politik dari kaum perempuan sendiri seperti apa sih kalau Tamara melihat untuk konteks Indonesia ya? Nah, sebenarnya kita itu seringkali kalau misalnya interest masuk ke politik, ke partai politik atau politik, kalau konteksnya itu sih sebenarnya ya masih bisa dibilang 50-50 lah ya. Pasti adalah orang-orang yang tertarik. Meskipun hambatan untuk perempuan masuk ke politik itu juga lebih banyak. Bukan hanya dari segi partainya, tapi juga dari segi dukungan keluarga, ya kan. Terus habis itu politik masih dianggap sangat maskulin gitu. Jadi interestnya tuh masih so-so lah kalau bisa dibilang gitu. Tetapi sebenarnya kan kita harus melihat interest politik itu jangan kita artikan hanya untuk masuk ke partai kan. Sebenarnya aku selalu percaya bahwa perempuan di Indonesia gitu, segmen perempuan di Indonesia itu adalah segmen yang paling aware secara politik terhadap nasib mereka sendiri juga gitu. Kalau misalnya kita kemarin kayak buat peraturan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, banyak banget yang bergerak mendukung. Kasus-kasus misalnya seperti ada kemarin kasus bayi minum kopi, ibunya ibunya memberikan anaknya minum kopi, itu juga rame dibahas gitu. Jadi sebenarnya kalau Papa aja kasih minum kopi gak rame ya? ya gini, kalau yang saya mau justru tadi tertarik penjelasan tadi itu adalah begini, kan kalau kita kan butuh profil ya, makanya saya izin ada orang yang di depan. Biasa saja Mas, biasa saja. Oh iya, ketika seorang Samara itu mengatakan, iya benar, nggak ada masalah politik, terus dia keluar PSI, gitu kan? Padahal ketika mau masuk PSI, dengerin dulu. Samara bilang setelah itu satu-satunya jalan dia ini. tadi bilang kan, 30% itu kan cuma formalistis aja di muka. Tapi hal-hal yang detail, dukungan, dapil-dapil yang bagus nggak ditaruh, nggak ada tuh pedulinya partai. Dia suaranya cukup 1 kursi loh. Dia melewati Mas. Artinya suaranya di atasnya kita Eriko bisa sama bilang bahwa Simpon. Samara ini profil perempuan yang sudah memenuhi syarat semuanya. Nah kan, saya jadi berpikir jorok. Jangan-jangan keluar dari PSI karena cari partai yang kira-kira cukup kotanya untuk masuk. Ini pertanyaan. Iya. Kirain komentar. Akhirnya itu, jangan-jangan iya gitu. Bener nggak? Iya juga nggak apa-apa, kan itu kamu sudah memulai dengan ingin memperjuangkan perempuan gitu loh. Jangan-jangan itu, karena kalau seandainya kamu saat itu ada di partai yang secara akumulatif mencukupi, melenggang sekarang sudah jadi gantinya komisi 10, komisi 3 gitu. Iya. Rame dong lagi masalah rancangan undang-undang perampasan aset ya. Gimana? Benar nggak sih kalau pikiran jorok saya itu jangan-jangan iya kan? Kalau ke depan, baru berikutnya saya akan bertanya lagi partai yang mana, gitu loh. Sebenarnya enggak jawabannya. Enggak juga. Jawabannya enggak. Jadi ini gini. Kalau jujur atau jawaban jawab on benar, air? jawab benar. Jawaban on air dan benar gitu. Oh iya, oke. Enggak, jawabannya benar. Karena kalau misalnya mau berpartai lagi sih sebenarnya udah harusnya mulai dari sekarang aku berpartai. Karena pengalaman aku dulu kampanye di Jakarta, kampanye itu kalau mau murah nggak boleh mepet-mepet gitu. Ya meskipun aku udah punya basis ya, tentu beda dengan dulu gitu. Tapi intinya sih sebenarnya aku tuh keluar partai satu bukan karena nggak percaya partai. Gitu. Pasti aku masih percaya bahwa partai politik itu bukan nggak percaya partai tapi nggak percaya PSI. Aduh kacau. Ya nggak apa-apa, boleh juga. Jadi itu kan normal aja. Kayak lu mau resign dari Kompas gitu nggak apa-apa. Kan kita ke tempat lain misalnya gitu kan nggak apa-apa. Kan ya makanya itu bentuk pertanyaan Mas. Oh iya. Sebagai institusi, partai politik itu penting gitu. Jadi ada kan orang-orang yang selalu bicara udah partai Bu Erni kita nggak perlu partai segala macam. Oh enggak. Kalau aku sangat percaya partai politik itu peranannya sangat krusial di dalam politik Indonesia gitu. Makanya meskipun udah nggak berpartai, aku tetap jalin hubungan baik dengan semua partai politik. Bahkan aku teman-teman semua yang mau nyalek segala macam support, bantu gitu, dukung apa yang bisa dibantu, aku bantu gitu. Jadi dari segi itu sih enggak. Tapi ya keluar dari partai itu kan bukan berarti keluar dari politik gitu. Karena
Kalau aku tetap percaya bahwa di politik kita tetap bisa melakukan banyak hal untuk Tapi kan kebaikan. partai itu salah satu-satunya jalan agar kita bisa masuk parlemen dan ikut menentukan kebijakan, yang kebijakan itu bisa diasosiasikan misalnya untuk keberpihakan terhadap perempuan. Iya, setuju. Itu menurut aku salah satu jalan. Oke. Salah satu jalan adalah partai politik. Tetapi dalam politik kan ada jalan-jalan lain Ya. gitu kan. Ada jalan-jalan lain gitu. Meskipun jalannya mungkin tidak parlemen, tapi kita kan bisa juga mempengaruhi kebijakan dengan mendukung orang-orang bagus di Samara, politik. jalan lain itu kalau itu berlaku bagi seorang perempuan atau siapapun yang memang dia tidak punya cukup kemampuan untuk masuk ke Akses DPR. politik. Kamu itu membuktikan bisa memenuhi satu kursi. Iya, sama. Sehingga pertanyaannya menurut saya naif kalau kamu masih suka, masih percaya dengan partai politik, tapi dengan kemampuan dan pengalaman historikal kamu bisa membeli satu suara. Samara, saya jawabnya suka-suka aku dong. Enggak, ini kan untuk pertanyaan berikutnya gitu. Iya, iya, Kemana kira-kira? Ya sebenarnya itu kan pada akhirnya pilihan kan. Yes. Sebenarnya pilihan gitu. Kalau misalnya ditanya apakah parlemen itu adalah jalan yang tentu menggiurkan, pasti gitu kan. Yeah. Pasti karena kan kita juga belajar dari kisah 2019 kemarin bahwa sebenarnya kalau saja kita duduk di parlemen sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Itu nggak aku pungkiri sama sekali lah. Tetapi pilihan untuk tidak mencalonkan diri ke DPR itu sebenarnya adalah sebuah pilihan yang sebenarnya juga mungkin agak ideologis. Karena gini, aku merasa bahwa di tahun 2024 ini penting untuk memastikan ada pemimpin yang duduk di kursi presiden adalah orang yang terbaik itu setelah Pak Jokowi. Karena kalau di 2019 kemarin itu kita kan semua clear, kita dukung Pak Jokowi gitu ya. Ini Jubir. ya gitu kan. Jubir. Nah, mencalonkan diri secara pribadi gitu dan mendukung calon presiden itu bisa sih searah. Iya. Tetapi tidak bisa all out gitu. Jadi aku pendukung Pak Jokowi gitu. Mungkin aku jadi jubir, tapi ya kalau misalnya ditanya apakah Samara kontribusinya maksimal untuk kemenangan Pak Jokowi, mungkin ada kontribusinya. Pasti semua orang kontribusi lah gitu. Tapi aku percaya bahwa Pak Jokowi ya sudah Pak Jokowi gitu. Nah, tapi aku punya keinginan secara pribadi untuk lebih all out lagi mendukung sosok yang di 2024 dan itu nggak bisa dilakukan dengan sambil memikirkan diri kita sendiri. Oh, ini luar biasa. Anies, Mas. Mas Ganjar. Anies atau Ganjar? Ganjar. Serem. Ganjar. Oh, Ganjar ya. Yang Anies kan, ya kan boleh. Boleh dong, itu Iya. kan demokratis. Ya iya boleh kan, Yang saya cuma Anies nanya. siapanya, yang Ganjar siapanya. Lah, Kan iya. boleh ya kan. Lah saya kan cuma nanya. Karena tadi udah ngasih sebut contoh Iya. seperti jawab Pak Tapi Nah. kan gini Samara, logika itu kan bisa dikritik juga. Bagaimanapun katakanlah presidennya kita dukung, tapi kalau parlemennya kita Nggak baik. lepaskan gitu kan, itu kan bisa jadi malah nggak Oh iya, konstruktif juga setuju, seperti setuju. itu kan. Karena parlemen kan harus support presiden. Betul. Kalau itu aku sangat setuju. Setujunya gini. Tetapi gini, aku juga adalah orang yang dari dulu bahkan ketika berpartai itu sangat kan orang menganggap personifikasi dari partai. Oh Samara gitu mewakili partai ini, Ikon lah ya. ya gitu. Tetapi kalau kita bicara parlemen dan kita serius memang ingin parlemen itu menjadi sebuah institusi yang kuat, kita harus lihatnya itu adalah institusi gitu, nggak boleh orang perorangan gitu. Apa yang bisa dilakukan satu orang Samara dalam DPR? Ya ada yang bisa dilakukan satu orang Samara gitu, tapi kita harus melihat secara objektif yang bisa membawa perubahan di dalam DPR itu adalah partai, fraksi gitu. Jadi mau tidak mau kalau kita ingin serius membawa perubahan dalam parlemen ya kita harus mengisi partai sebagai institusinya itu harus clear dari garis kebijakannya, visinya, apakah dia mendukung pemerintah atau tidak mendukung pemerintah, terus apa yang akan dilakukan di dalam parlemen gitu. Karena itu tidak bisa dilakukan hanya dengan satu orang anggota DPR gitu. Kenapa tadi saya bertanya soal saya mengingatkan dia, kamu punya potensi, terbukti ya bisa menembus harga satu kursi. Cuman sayang akumulasi partainya aja nggak mencukupi. Iya. Saya bicara soal panggilan ini. Artinya apa? Dengan adanya, seandainya ini kamu berandai-andai ya, kamu ada di DPR, itu menjadi motivasi buat anak-anak muda. Iya. Iya, perempuan. Gitu loh. Dan Jadi hari perempuan. ini saya sedang menghadapkan ke kamu bahwa kamu punya tanggung jawab loh dan kamu punya andil kalau memang ternyata animo masuk partai politik anak muda, perempuan terutama itu menurun. Kenapa? Karena
Samara Kan kamu nggak melanjutkan. Iya, Samara aja bilang Ya, mau ya, aja ya, ya. pergi. Ayo. Akhirnya besok kita nyalek lagi dah. Iya, akhirnya Samara jangan- aja pergi. Loh, iya. Di partai yang katanya anak Iya. muda dan progresif. Nanti mereka akan ngomong, itu Samara aja cukup begini nggak maju. Lah, Kita iya. partai politik nggak bisa diharapin. Nah, Satu sisi kita berbicara berharap ke depan kita punya model gambaran bagaimana Iya. sebuah bisa jadi Iya. contoh. Iya, sebuah partai politik dengan fraksinya di DPR bisa memberikan nuansa perspektif perempuan. Hari ini begitu gugatan kita. Iya, iya. Gitu loh. Iya, itu masuk akal. Itu. Itu waktu itu Mbak Rosi pernah nanyakan hal yang sama Ah. sama saya waktu saya keluar partai. Gimana sih gitu kan? Iya. Tapi gini, Jangan-jangan itu titipan pertanyaan dari Mbak Ini Rosi tadi juga. makan dewa dulu, biar kelihatan, biar dapat bonus dari Mbak Rosi. Terima kasih udah dibantu. iya udah dibantu ya. Bagus bagus Iya, ya. iya. Itu gimana? Iya. Itu ini serius nih. Jadi saya pakai keyword panggilan dari saya mikirin kalau panggilan kan lain lagi ceritanya. Iya. Dah, oke. Jadi gini. Kalau ditanya apakah masuk ke politik itu buat saya itu panggilan, iya. Iya. Sangat Oke. gitu. Karena gini. Politik buat diriku itu lebih besar dari segalanya gitu. Kayak misalnya nih, mendukung orang, kerja-kerja politik gitu ya. Apapun yang aku lakukan itu, kalau aku suka bercanda sama teman-temanku, kita nih punya kerjaan, punya bisnis, punya apa gitu kan. Dapat uang nih dari bisnis kita segala macam. Tapi kalau udah urusan politik semua itu kita tinggalin gitu. No. Nah, Oke. itu katanya kalau mau Passion. menguji orang itu betul-betul Yes, passionate gitu di passionate. politik, katanya semua ditinggalin untuk ngurusin politik. Yes. Oke. Kalau aku sih itu benar-benar dari hati yang paling dalam lah. Tetapi menurut aku kembali lagi begini, keluar dari partai itu nggak bisa diartikan keluar dari politik. Karena kalau misalnya teman-teman yang dekat sama aku yang ngikutin kegiatanku sehari-hari, aku nggak pernah keluar dari politik itu. Aku hanya keluar dari partai gitu. Meskipun aku ngerti adalah sebagai seseorang yang dulu pernah bilang bahwa partai itu penting, kita Ya. harus mendukung anak muda dan perempuan harus masuk ke partai, Iya pasti itu akan jadi semacam setback gitu. Kok tiba-tiba keluar dari partai. Tapi intinya begini, kita juga harus sama-sama belajar gitu. Aku sebagai anak muda dan mungkin teman-teman yang muda, yang perempuan lainnya juga harus sama-sama belajar bahwa harapan itu nggak boleh digantungkan hanya ke orang per orang. Orang per orang. Iya, orang per orang. Tetapi kepada kepercayaan nilai, dan menurut aku gini, nggak bisa kamu masuk ke politik. Memang akan ada tokoh-tokoh yang menginspirasi kita ya. Tapi ini pelajaran aku di politik adalah nggak bisa kamu masuk ke politik atau ingin berjuang di politik hanya karena satu orang gitu. Perjuangan atau keinginan masuk berpolitik atau apapun yang kita ingin lakukan di politik itu harus karena kita percaya ada sesuatu yang kita perjuangkan dari hati kita gitu. Setuju. Jadi Idealnya seperti itu. Gitu. Tapi kan di masyarakat kita itu kan figur itu menjadi salah Iya. satu sentral ya dalam hal apapun, apalagi politik. Makanya saya sepakat betul tadi Mas Yugi bilang gitu loh. Kalau aku nggak tahu ya, tapi kan selama ini kan belum kelihatan muncul misalnya seorang politisi misalnya, apalagi perempuan muda misalnya berani gitu loh. Iya kan? Terus tiba-tiba ketika dia masuk menggebu-gebu dengan berbagai rekening itu, terus tiba-tiba keluar misalnya kan dari partai politik ya, bukan di politik gitu loh. Karena asumsinya partai politiknya adalah gerbong untuk menuju perubahan gitu loh. Kan jadi perempuan-perempuan lain kan jadi mikir, lah itu aja yang pintar aja keluar, lah itu aja yang Ini yang tadi saya soal. Artinya begini, untuk menjadi politisi semua bisa macam-macam jalannya. Ada yang karena ponakannya, karena Ya. anaknya, karena karena cucu. Ada begitu. Oke lah. Dan itu terjadi di kita. oke. Tapi Samara ini kan bisa kita sebut contoh, satu dari sekian contoh yang memang dia komitmennya, dia mengisi referensinya, sehingga ketika dia ditanya apapun buat media ya, Iya. wah asik nih, dapat dia poinnya. Ada beraninya, ada ngegasnya, ada kencengnya ya kan, dihajar di sosmed masih aja kita senyum-senyum gitu. Buat saya itu adalah bagian dari komitmen, gitu loh. Nah makanya ketika kamu keluar dari PSI, oke, itu pilihanmu. Tapi poin saya adalah kenapa nggak cari lagi partai lain? Karena itu tidak cukup dijawab dengan kalimat keluar dari partai politik bukan berarti tidak berpolitik. Hari ini kita bicara soal mengikuti sistem, ya. gitu loh. Nah, apakah ada? Saya sekali lagi tidak sedang menjadi marketingnya partai sedang politik. tidak menawarkan. Tidak, nggak ada pikiran saya karena partai politik banyak. Iya, iya. Tapi maksud saya hanya butuh ada profil perempuan-perempuan, anak-anak muda yang Yang jadi tampil, figur. Iya. gitu loh. Sehingga ketika kita datang ke SMA punya contoh. Tuh contoh Samara gitu misalnya. Hari ini kalimatnya keluar dari partai, akhirnya anak-anak main lagi di TikTok, partai TikTok. Nah, ya. Gimana Samara?
Artinya saya sampai keluar dari partai politik, saya membantah. Hari ini kita bikin Samara merasa bersalah. Iya. Memang iya. Itu salah. Padahal udah 1 tahun sih keluar partai mesti nggak nyangka gitu kan. Iya. Artinya sekarang mau masuk dan partai siapapun bapilunya pasti akan memprioritaskan caleg-caleg yang memang potensial dapat karena ukuran KPI dia itu. Iya. Apapun partainya, dia punya historical. Saya pernah menembus harga 1 kursi di dapil. Jadi tidak harus menyebut partai mana, tapi kira-kira akan ke sana atau jangan-jangan sudah? Enggak, belum. Kode tuh namanya kode. Oh, kode. Nah, Jadi gimana? enggak gini, maksudnya gini. Kayaknya sih kalau misalnya ditanya apakah akan masuk ke partai politik lagi per hari ini. Oh enggak. Untuk 2024 deh, jangan per hari ini. Untuk 2024 running ke 2024. Nyalek enggak? Ya bisa dikatakan kemungkinan besar enggak. Ini realitanya gitu. Tetapi apakah Samara tidak akan meramaikan politik 2024? Belum, enggak juga gitu. Mungkin akan ada gitu. Dan lewat capresnya. ya bisa begitu dan juga apakah Samara akan meninggalkan Jakarta dalam kontestasi 2024? Bukan pilgub ya, saya nggak hati-hati nih bahaya. Soalnya 2024 juga nih pilkada Jakarta baru ingat gitu. Pilgub. Apakah Samara akan meninggalkan Jakarta? Apakah Samara tidak akan meramaikan politik 2024? Enggak, pasti saya ada di situ gitu. Itu udah pasti gitu. Karena itu panggilan. Atau jangan-jangan kamu udah berpikir untuk Kepala maju daerah. Pilkada Jakarta DKI 2024? Tidak cukup usia. Jangan khawatir. Oh iya, ada syaratnya. Sebenarnya enggak, buat saya itu menjadi penting. Gua kenapa tadi bilang berkali-kali, ini soal contoh loh. Yang namanya pergerakan. Jangan lupa pengorbanan dari para aktivis. Ketika dia turun, lo betul loh. Iya. Ini dulu anggota parlemen juga, parlemen jalanan. Enggak. Tapi artinya ini penting. Iya. Makanya saya banyak Samara ini bicara, dia punya kesempatan keluar. Bukan aku fanatik sama PSSI. Oke lah itu pilihan. Tapi banyak partai lain gitu loh. Disebut katanya PAN lah, katanya Golkar. PKB kayak endorse. juga. Enggak. Iya. Sebut lagi semua partai lah. Gitu. PKS Enggak, tapi gini, ada satu juga pemikiran aku yang sebenarnya aku dapatkan dari 1 tahun bernon partai ini. Gitu. Ada lagi nih. Kita dengar. Gitu ya. Jangan-jangan lebih nyaman bernon partai? Enggak, kalau misalnya ditanya nyaman mana berpartai atau bernon partai, sebenarnya nggak ada pilihan yang mana yang lebih nyaman gitu. Karena di partai politik itu punya rintangannya sendiri dan di luar partai politik juga punya rintangannya sendiri. Ada hal-hal yang kita tidak bisa lakukan dalam partai. Ada hal-hal yang kita nggak bisa lakukan di luar partai gitu. Tapi gini, posisi aku sekarang sebagai orang di luar partai politik tuh membuat aku juga lebih fleksibel untuk komunikasi dengan berbagai macam partai. Bukan untuk aku nyalek atau apapun, tetapi untuk membangun untuk mendorong kebijakan-kebijakan. Misalnya sebagai contoh nih. Kalau aku punya ide atau kebijakan yang bagus misalnya soal isu-isu perempuan gitu. Dulu ketika aku di partai tertentu, orang menganggap ini adalah sebuah kebijakan partai itu, ngapain kita dukung dia gitu. Bagian dari campaign. Betul. Tetapi sekarang mereka anggap itu adalah sebagai saran yang normal aja, sesuatu yang sifatnya ya konstruktif aja gitu. Dianggap lebih tulus. Benar, betul. Ya, dan kalau dan komunikasi dengan mereka dalam berbagai macam misalnya sikap atau isu politik itu jadi lebih cair karena aku dianggap tidak memiliki agenda-agenda politik tertentu untuk menjatuhkan satu partai atau partai politik lainnya gitu. Itu salah satu menurut aku kelebihan juga di luar partai dan saat ini kan sebenarnya aku kan juga memang banyak fokus ke isu perempuan gitu. Kita lagi buat gerakan namanya Teman Sandar, di mana kita fokus mengkonek para perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual untuk bisa mendapatkan bantuan psikologis gitu. Terus memberikan bantuan untuk UKM-UKM yang orang-orang baru mulai usaha lah gitu, walaupun biayanya nggak besar ke perempuan-perempuan ini gitu. Nah, agenda-agenda ini tuh lebih gampang dikomunikasikan dengan berada di luar partai politik gitu, karena mereka jadi menganggap bahwa oke, kita mau dorong kebijakan ini karena ini kebijakan yang bagus gitu. Karena Perindo melakukan dia hal yang mencerita sama. bahwa dia lebih memiliki keleluasaan ke Iya. partai-partai. Kalau ke partai-partai arahnya koalisi berarti ya. Koalisi arahnya ke presiden gitu. Tadi dia udah menyebut clue-nya. Oh, dan dia bilang kalau saya hilang di 2004 enggak juga. Enggak juga. Oh, berarti Sepertinya Samara udah menyiapkan tracknya Mas untuk 2024. Oke, jadi kira-kira stepnya bayangan kita ini kan namanya wartawan, sok tahu kan kalau wartawan kan. Stepnya kira-kira dia akan masuk ke dalam tim ses di koalisi yang pasti Jadi calonnya akan jadi. Kalau jadi dia akan masuk ke eksekutif. Aduh, enggak gitu juga. Enggak gini. Juga loh, kalau emang iya juga Enggak, sebentar. Ini bahaya. Loh, enggak, ini bacaannya kita. Enggak. Kalau aku gini, gitu. kalau aku sih sebenarnya gini. Jadi gini ya, dari pengalaman di politik selama 7 tahun terakhir nih. Ya. Satu hal yang aku percaya adalah
politik tuh ngalir aja gitu. Jadi kalau ditanya Samara udah mempersiapkan mau begini, mau begitu, itu mungkin dulu ya. Kalau dulu tahun 2019 pertama kali aku berpolitik udah nyiapin mau masuk DPR, mau begini, mau maju gubernur Jakarta gitu 10 tahun lagi dan lain-lain. Tapi aku tuh belajar bahwa politik tuh kita nggak boleh terlalu ngoyo. Kenapa? Karena kalau kita ngoyo kita jadi terlalu ambisius, dan kalau kita jadi terlalu ambisius nanti kita banyak Tak tulus lagi. bukan masalah hanya nggak tulus lagi, tapi kita banyak tidak bisa melihat situasi dengan objektif, secara jernih, dan jadi terlalu fokus dengan diri kita sendiri. Padahal terlepas dari berbagai macam kesulitan politik dan berbagai macam rintangan dalam politik, sebenarnya ada sebuah kebaikan-kebaikan di dalam politik ini yang harus kita tuju bersama-sama gitu. Jadi kita ngalir aja, kita lakukan apa yang terbaik dengan, kalau aku percaya 3 hal. Kita lakukan apa aja yang terbaik dengan ya lurus, tulus dan ikhlas aja gitu. Kita lihat apa yang terjadi nanti. Tapi kalau saya percaya misalnya yang disampaikan Mas Yogi tadi Kijana juga nggak masalah juga, toh? Iya, Kan tapi demi itu- kebaikan Tapi perempuan maksud juga. dia nggak mau masuk bagian dari perencanaan di awal. Iya. Sepertinya dia berbicara masa lalu kayaknya. Dia nggak mau terulang lagi, jernih, gitu kan? Enggak, saya tuh percaya gini. Ini karena Ini mau bulan puasa. mau bilang kalau sama patah hati itu. Lah kayaknya berbicara masa lalu dia. Masa Karena lalu lolos dalam arti- Senayan. Iya, karena itu udah menyiapkan. Bayangin, cukup 1 kursi, nggak lolos kan wajar kalau dia bilang rese. Wajar aja kalau dia suatu saat ngaca, dia merenung lihat ke atas, seandainya partai gua ini ya. Loh, itu manusiawi loh. Dia Samara. Kamu cuma karena nggak tega aja menyebut itu kan. Coba gua di partai ini lolos gua. Apalagi kalau di nonton TV kan ada partai politik apa, coba gua di sini. Iya enggak? Sebenarnya gini. Enggak, aku tuh percaya semua ada hikmah, semua ada hikmah gitu kan. Iya. Dan gini, aku sangat percaya dengan yang disebut dengan suratan tangan. Takdir tuh ada. Oh, Takdir iya. tuh ada. Garis tangan tuh ada. Ini kalau kita bicara garis tangan ya. Ada orang yang punya suara 140.000 suara, ya kan? Namanya Samara Amani. Iya. Gak masuk dia ke dalam Karena bukan parlemen. garis tangan. Bukan garis tangan dia. Tetapi si Samara ini yang punya 140.000 suara, karena dia tidak masuk, akhirnya dia membuat orang dengan 15.000 suara gitu masuk ke dalam parlemen. Karena suaranya di Karena garis tangan dia gitu. Oh. Jadi apakah kita mau sakit hati kurang ajar 15.000 suara masuk ke dalam Rupanya- parlemen, saya 140.000 suara nggak masuk. ternyata Enggak, hikmahnya garis adalah- tangan dia itu kita harus Ini legowo. kayaknya menyelesaikan bulan Ramadan masalahnya Mas. Bisa Jadi jadi. kita bicara Kayaknya hikmah, Idul bicara Fitri, ikhlas. Sehingga Kan dia- semua udah ada yang ngatur. Kita percaya sama Allah gitu kan. Oh, Udah dalam ini kelasnya Ramadan. udah ma'rifat ini. Ya, Kelasnya di saat kita bicara soal nanti strategi gimana ini udah belum sudah. Karena lah, kita dari bisa. tadi saya lihat alur pembicaranya wise banget gitu. Akhir penghujung Ramadan. Ada Ramadan kayaknya. Ngomongnya mengalir, Mengalir, jangan ya. ambisius, Beda ya? ngambil hikmah. Kayak dulu kan Tulus, siapa aja iya. dihajar sama dia. Pong gitu. Sekarang Penuaan. Oh iya, proses. Kayaknya- Umur nambah. Kalau gue sih kayaknya udah ada mentornya sih. Ya. Mentornya ya siapalah, Samara kamu begini-begini, ya wajar sih, mungkin agak. Tapi ini bukan kode akan masuk PKS atau PKB. Enggak. Ya iya juga nggak apa-apa kan, ini kan pilihan politik. Lucu sih itu lucu. Ini kan dia sudah mulai Kan udah review. mulai relate tuh. Iya, Mulai relate iya, di udah sini Allah, kan. garis Udah tangan mulai gitu relate ya. Iya. Ngomongin takdir. Iya, kenapa kita tadi seolah memaksa Samara? Karena kita percaya betul bahwa bicara soal pergerakan, bicara soal keseriusan, ya memang harus ada contoh, gitu loh. Itu yang disebut dengan komitmen. Iya. Ya, karena tadi dia bilang penggemar Jokowi bahkan pendukung Jokowi, kita bilang lah, kenapa Jokowi turun ke lapangan? Orang mengatakan seorang presiden ngapain sih keringetan? Sebetulnya dia tahu persis, dia mau bicara cek lapangan ke timnya di bawah kalau nggak dia kasih contoh gitu. Teladanan. Keteladanan. Nah itu yang kenapa tadi kita dorong, bahwa kemudian Samara punya penjelasan, oke, saya nggak akan hilang kok dari 2024, biarkan itu menjadi pertanyaan publik dan kita tunggu seperti apa. Karena kalau bilang tidak hilang dari 2024, di 2024 akan ada capres, akan ada caleg, tadi caleg dia udah coret, nggak kayaknya, artinya kan butuh partai. Tapi kalau takdir berbicara lain gimana? Mas? Kan dia bilang takdir tadi. Takdir satu hal. Kalau dia nggak daftar gimana ceritanya dia bisa masuk juga, nggak bisa ngomong takdir juga. Makanya ini formalitasnya harus ditempuh. Intinya kan? gini. Kan tadi kita bicara komitmen segala macam. Iya. Nah, itu kita lihat nanti kita buktikan pada ajang kontestasi 2024. Kita lihat aja lah. 2024 ini capres. Pilkada atau pilpres ada nih? Pilkada. Hah? Pilkada dong. Pilkada Ya atau intinya pasti kalau clear. harus clear. Konkret nih. Ya pasti Pilpres kan 2024 udah dekat. Itu pasti kita akan ada di ajang itu gitu ya. Setelah itu? Dan gini, kenapa aku ada di situ? Ini bukan buat aku ya Pilpres, bahkan Pileg dulu dan bahkan Pilkada apapun itu. Pilpres tapi spesifiknya juga.
ini bukanlah sebuah kontestasi kekuasaan aja gitu, tapi ini kita di sini adalah sebuah ajang untuk kita yang muda-muda untuk menunjukkan ya prinsip kita, nilai kita, dan satu hal yang juga yang paling penting yang harus selalu aku pegang dan kita harus pegang sebagai anak muda dan perempuan, apalagi yang baru masuk ke politik adalah hati kita, sikap kita, perbuatan kita tuh harus sama. Luar biasa. Tuh kan bener kan Mas? Ini udah kalah kayak kultum. Lah kan bener kan? Ya, kita akan menebak kemana langkah seorang Samara Amani untuk meneguhkan perjuangannya sebagai ini harus politisi clear perempuan. ini. Ya kan? Ini harus clear ini. Kita akan akhiri dulu. Tapi yang pasti clue-nya adalah 2024 dia nggak akan pergi. 2024 itu ada agenda 1 pilpres, 2 pileg, 3 pilkada. Artinya 2024 ada itu. Kita lihat tiga-tiganya. Apakah sekedar jadi juru bicara lagi mengulang 2029? 2009. Dari masa 2019. depan ya. Oke. Atau ya bisa jadi kan balik lagi ke PSI. Ketemu lagi di landuran.